Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Selamat ketemu lagi dengan Miss Lince ya, dalam pembelajaran kita tematik. Anak-anak yang belajar dari rumah, kalian harus mendengarkan ya setiap materi yang Miss kirim ya nak ya, supaya anak-anak mengerti pelajaran kita yang setiap hari kita laksanakan ya. Oke, anak-anak sudah siap semua ya untuk menerima pelajaran hari ini? Oke. Di sini kita masih ke subtema 5 ya, pengalamanku. Subtema 4, pengalamanku di tempat wisata ya. Pembelajaran 6. Nah, ini pembelajaran 6 ini pembelajaran yang terakhir ya, seperti biasa. Kalau sudah pembelajaran 6, kita akan ada PH ya. Jadi anak-anak dengarkan untuk materi yang terakhir ini. Oke, semua sudah siap ya? Oke, mari kita lihat sama-sama. Anak-anakku sekalian, sudah banyak sekali materi yang Miss berikan kepada anak-anak ya tentang pengalaman di tempat wisata ya, karena materi kita masih tema 5. Nah, sekarang kita lihat sini, ayo belajar. Budi bersama dengan teman-temannya membantu para korban bencana alam. Perbuatan Budi dengan teman-temannya merupakan perbuatan terpuji. Menolong orang yang kesusahan sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah ya, ini contohnya nih anak-anak ya. Budi bersama dengan teman-temannya, mereka adalah anak-anak yang suka membantu orang yang sedang kesusahan ya. Ini yang terjadi sini tadi berdasarkan bacaan ini, mereka sedang membantu para korban bencana alam. Apalagi akhir-akhir ini ya, hujan sangat deras ya. Terjadi gempa di mana-mana, terjadi bencana di mana-mana. Nah, ini Budi bersama dengan teman-temannya mengajarkan kita untuk suka membantu orang lain ya. Nah, dengan suka membantu orang lain berarti kita sudah mengamalkan sila kelima Pancasila ya. Ini dikatakan sangat baik, perbuatan yang sangat terpuji. Jadi kita menolong orang nggak boleh pilih-pilih ya. Apa yang bisa kita bantu orang yang sangat membutuhkan. Oke anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Anak-anakku, Miss ajak lagi nih untuk belajar, tapi tolong fokus di sini ya supaya nanti kalian mengerjakan tugas. Kemudian anak-anak boleh mengerti ya, kita masih tentang ayo belajar berhitung ya. Di sini ada sebuah cerita. Budi akan pergi ke rumah Mela. Ia melewati rumah Andi. Miss ulangi ya. Budi akan pergi ke rumah Mela. Ia melewati rumah Andi. Jarak dari rumah Budi ke rumah Andi 2400 cm. Jarak dari rumah Andi ke rumah Mela 32 meter. Pertanyaannya, berapa meter jarak yang ditempuh Budi? Nah ya, ternyata anak-anak saat Budi bersama dengan teman-temannya ingin membantu korban bencana alam, Budi pergi ke rumah Andi dan Mela ya. Tadi kan dikatakan Budi bersama dengan teman-temannya. Jadi Budi pergi dulu ke rumah Andi mengajak ya, kemudian ke rumah Mela. Di sini diketahui tadi jarak dari rumah Budi ke rumah Andi berapa? 2400 cm ya. Kemudian jarak dari rumah Andi ke rumah Mela 32 meter. Pertanyaannya berapa meter jarak yang ditempuh Budi? Nah, ini pertanyaannya adalah meter ya. Perhatikan di sini, Miss kasih sebuah ilustrasi ini, gambar ya. Ini rumah Budi ya. Ini rumah Budi. Tadi dikatakan Budi akan pergi ke rumah Mela. Nah, untuk menuju ke rumah Mela, ini
Budi melewati rumah Andi. Nah, ya kan? Rumah Mela kan ada di sini. Sedangkan untuk menuju ke rumah Mela, Budi harus melewati rumah Andi. Seperti itu, nah ya. Tadi diketahui jarak dari rumah Budi ke rumah Andi 2400 cm. Ya. Nih, Miss ulangi ya, Nak ya. Budi akan pergi ke rumah Mela. Ia melewati rumah Andi. Ya. Paham anak-anak? Oke, pelan-pelan nih Miss Linja jelasin ya. Budi akan pergi ke rumah Mela. Rumah Mela di mana? Rumah Mela ada di sini. Ya. Sebelum Budi nyampe ke rumah Mela, Budi melewati rumah Andi. Oke, paham anak-anak ya? Jarak dari rumah Budi ke rumah Andi jaraknya 2400 cm. Jarak dari rumah Andi ke rumah Mela 32 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh Budi? Nah, jadi berapa nih jarak yang ditempuh Budi? Paham gak anak-anak? Ya, tapi yang ditanyanya meter. Oke ya, sudah tahu. Ini Miss pernah jelaskan. Kita lihat dulu, satuannya sudah sama belum? Ini 32 meter, sudah sama dengan yang diminta. Tapi ada satu lagi nih yang masih dia sentimeter. Berarti kita apakan dulu? Kita rubah sentimeter ke meter. Seperti itu ya. Oke nih, jadi tadi jarak rumah Budi ke rumah Andi 2400 cm. Jarak dari rumah Andi ke rumah Mela 32 meter. Berapa meter? Mari kita jawab ya. Jarak yang ditempuh Budi adalah, perhatikan ya, jadi jarak yang ditempuh Budi adalah jarak dari rumah Budi ke rumah Andi ditambah jarak dari rumah Andi ke rumah Mela. Paham anak-anak? Ya. Nah ya, Miss ulangi. Jadi jarak yang ditempuh oleh Budi adalah jarak dari rumah Budi ke rumah Andi ditambah jarak dari rumah Andi ke rumah Mela. Yaitu tadi berapa? 2400 cm ditambah 32 meter ya. Nah, yang sentimeter ini kita rubah dulu biar sama-sama meter. Paham anak-anak? Nah, 2400 cm dirubah ke meter dia jadi 24 meter ya. Kemarin kan Miss bilang hilangkan nolnya 2 ya kan? Nah, jadi 2400 cm dirubah ke meter menjadi 24 meter. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja karena dia satuannya sudah meter. Ya, tinggal kita pindahkan 32 meter. Nah, kalau sudah sama-sama meter, satuannya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Karena tadi kan ditanya berapa meter jarak yang ditempuh Budi. Nah, tadi sudah dijelaskan juga di sini, ditambah ya, jarak dari rumah Budi ke rumah Andi ditambah jarak dari rumah Andi ke rumah Mela. Di sini sudah sama-sama satuannya 24 meter ditambah 32 meter sama dengan 56 meter ya. Jadi jarak yang ditempuh Budi adalah 56 meter. Gampang ya anak-anak ya? Oke ya. Intinya di sini kata kuncinya, anak-anak harus tahu dulu apa yang diminta. Apakah diameter ataukah yang diminta itu sentimeter? Nah, itu yang harus anak-anak lihat. Pertanyaannya ya, jangan anak-anak terburu-buru dalam mengerjakan. Nanti kalian akan menyesal di kelas 3, di kelas 4. Nah, jadi dari sekarang kalian harus belajar teliti pertanyaannya apa yang diminta. Oke ya. Nah, kalau sudah ngerti pertanyaannya apa yang diminta, kita lihat dulu nanti satuannya ini sudah sama atau belum. Seperti itu ya. Kalau belum sama, kita samakan sesuai dari apa yang ditanya. Nah, seperti yang nih Miss Linca jelaskan di sini. Enak ya? Jadi, setelah kita cari ya, jarak yang ditempuh oleh Budi ternyata 56 meter ya. Paham ya anak-anak ya? Untuk materi siang hari ini ya, pagi hari ini ya. Oke ya. Nah, anak-anak,
Kalau anak-anak sudah paham, Miss Linca sangat senang sekali ya. Tapi kalau masih anak-anak bingung seperti biasa, nggak apa-apa ya. Anak-anak tanya lagi sama Miss Linca. Tolong dalam mendengarkan penjelasan ini harus sampai habis ya nak ya, supaya kalian benar-benar mengerti ya untuk yang belajar di rumah ya nak ya. Dengarkan kembali sampai benar-benar kalian paham, mengerti maksud dari cerita tersebut. Oke, ya, anak-anak, dalam pembelajaran tematik kalian akan sering menemukan soal cerita. Mengapa? Karena ini akan melatih, ya, melatih cara penyerapan anak-anak dalam memahami soal, ya. Kalau disebut istilah anak-anak harus terbiasa menggunakan logika. Kalau kalian sudah terbiasa, Miss yakin sampai kalian kelas besar, kalian akan mudah dalam mengerjakan soal cerita. Oke semuanya ya? Oke ya, baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Miss Lince. Ya, Miss selalu berharap pembelajaran kita semua tidak sia-sia ya. Oke, baik semuanya. Pesan dari Miss Lince, anak-anak jangan bosan untuk belajar ya, jangan malas-malasan. Mengerjakan tugas itu harus teliti ya. Perhatikan apa yang diminta ya, supaya anak-anak belajar untuk teliti dari kecil ya. Oke semuanya, Miss Lince ucapkan terima kasih ya untuk anak-anak atas perhatiannya ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Selamat pagi anak-anakku semuanya, Tuhan memberkati.